ini ada 4 fokus pendampingan. Satu mengenai tantangan belajar daring LMS ya. Jadi selama 2 bulan pertama PGP ini apa tantangan yang dialami. Kemudian yang kedua, refleksi perubahan kelas yang sesuai dengan pemikiran kerja Dewan Tangan. Terus yang ketiga, diskusi mengenai pembuatan kerangka portofolio digital ya. Dan yang keempat itu mengenai diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri terkait kompetensi guru. Itu yang akan menjadi fokus pendampingan individu 1 kali ini. Terima kasih. Dan datang sini apa ya, selamat betul-betul. Kita enjoy saja sambil ngobrol. Siap. Tantangan yang dihadapi Bu di penggunaan LMS di awal-awal gimana? Di awal-awal itu kekhawatiran yang pertama itu tentang koneksi internet gitu ya. Iya. Kadang kan di sekolah itu memang difasilitasi gitu ya. Cuman kalau misalnya siang kayak gitu kan penggunaan seperti awal di kolaborasi pertama itu sempat kendala yang mic-nya nggak jalan, internetnya terputus-putus. Itu yang pertama itu gugup juga kali ya. Jadi sempat setengah jam mungkin ada setengah jam. Oh gitu. Tapi alhamdulillah tantangan itu berarti bisa dihadapi gitu. Alhamdulillah dengan solusi-solusi yang ada akhirnya berjalan dengan lancar sampai saat ini. Alhamdulillah. Tantangan lainnya ada lagi? Waktu ya. Waktu karena di sini kebetulan saya juga sebagai panitia ITI PPDB itu sekretaris, jadi ya lumayan berbagi waktu. Kemudian di BK juga saya sebagai koordinator kebetulan. Jadi ya khawatirnya apa saya bisa membagi waktu antara yang kewajiban sebagai BK utama di sekolah dengan kegiatan CGP ini. Kemudian selanjutnya juga ya di rumah ya. Di rumah. Jadi ada bertambah peran berarti ya dengan adanya program guru penggerak ini ya. Awalnya sih kaget. Gimana, tapi dengan berjalan waktu terus tahu ini celahnya kalau mengerjakan itu seperti apa. Kemudian dengan alhamdulillah bimbingan Bapak sebagai PP dan ada Bu Pamula yang fasilitator selalu mengingatkan, jadi termotivasi untuk bisa melawan kekhawatiran ini. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi di awal-awal memang selalu ada tantangan beradaptasi dengan suasana atau kegiatan baru gitu ya. Sehingga artinya kan membuat kita mengatur kembali nih yang tadinya kebiasaan lama dengan kebiasaan baru gitu. Oke, itu tantangan di LMS itu ya. Nah, tadi kan berarti Ibu Jimit atau daring itu di sekolah gitu ya? Berarti alhamdulillah dukungan secara fasilitas, sarana di sekolah sangat mendukung gitu ya? Alhamdulillah, ya kepala sekolah. Kepala sekolah bagaimana? Alhamdulillah, kalau misalnya untuk saya pribadi khususnya gitu, kalau misalnya sudah ada bisa kolaborasi gitu, suka sharing juga apa yang udah diterima materi apa, terus apa nanti mensupport kita untuk lebih baik lagi gitu ya. Alhamdulillah kepala sekolahnya sangat-sangat support gitu. Tidak hanya kepala sekolah sebenarnya, rekan-rekan semua ya. Jadi ekosistem sekolah pun mendukung ya. Alhamdulillah. Dari rekan sejawat bentuk dukungannya itu apa Bu? Seperti misalnya ya kan karena kita itu kalau CGP tugasnya lumayan gitu ya, terus gini juga waktunya agak lama juga gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi mengerjakan memang deadline, kemudian ini
langsung menghandle, bantu gitu ya, membantu gitu ya, membantu untuk konseling, bimbingan segala, tidak mengganggu, tidak mengganggu ya. Tugas utama gitu ya, 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 karena memang jadi emang tugas utama kita tetap di sekolah gitu ya. Ya. Kalau dari anak-anak Bu, bagaimana Bu dari anak-anak? Anak-anak antusias ya dengan ikut, ya. Malah mensupport, kebetulan alhamdulillah kedekatan dengan anak dekat gitu. Terus anak-anak juga malah mensupport dan karena kita juga sharing ke anak-anak ini loh tentang pendidikan gitu. Jadi anak-anaknya juga antusias untuk, Bu saya bebas mau curhat, karena saya guru BK gitu, mau curhat lebih dalam lagi gini dengan karena Ki Hajar Dewantara saya sudah menerapkan bahwa menyenangkan gitu ya, harus menyenangkan. Dan alhamdulillah kebetulan saya jurusan PKP, anak-anak yang PKP terbuka dan sering konsultasi. Jadi anggapan BK yang punten polisi sekolah tuh ya, gitu ya. BKT, ayo kasus naon gitu kan, kasus apa gitu. Tapi dengan adanya ini anak-anak ya dengan gayanya anak sekarang ya, kita begitu, halo Bu, assalamualaikum gitu. Misalnya dengan gaya-gaya begitu anak-anak zaman sekarang kita mengikuti tanpa ya tentu ada batas-batasnya, tapi anak-anak senang gitu. Kadang-kadang kalau misalnya saya lagi sibuk nggak mau nunggu aja Bu Gina, nanti aja besok lagi gitu. Ya alhamdulillah sih. Jadi memang ada perubahan. Iya. Jadi sebetulnya sudah dipraktekkan gitu ya, ditambah lagi dengan pengetahuan yang kita dapatkan, itu lebih menguatkan gitu Bu ya. Iya betul. Lebih menguatkan, jadi lebih termotivasi atau yang selama ini Ibu lakukan itu sudah sesuai track gitu ya, sesuai filosofi gitu ya. Dan enaknya lagi dengan adanya KW itu kepala sekolah mendukung gitu. Kemudian dengan guru-guru yang lain juga pada tahu, oh iya dulu kan mungkin punten anggapan BK apa sih, terlalu lembut, terlalu lembek, atau ya begitulah, tidak ada ketegasan apa segala macam, diidentik dengan negatif gitu ya. Padahal kan kita juga sebenarnya konsep HD itu sama dengan konsep yang BK BK bimbingan konseling lakukan. Ngomong gitu ya, iya. Ngomong, ngayomi gitu. Iya, gitu. Berarti ada korelasi ya, nyambung dengan apa yang sudah diterapkan dengan apa yang kita pelajari di SPB. Nah, berarti alhamdulillah secara tantangan bisa dihadapi, sudah terbiasa dengan penggunaan ilmu SPB. Nah, keterkaitan dengan penerapan LM dari hasil belajar di LMS dengan di kelas, bagaimana Bu perubahan di kelas yang sudah dilakukan terkait dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara? Untuk di kelas berarti bimbingan klasikal ya kalau di kami. Cuman memang kan kalau di BK itu tidak ada jam kelas kebetulan, tetapi kita juga kalau memang ya sesuai dengan HD gitu, kebutuhan anak gitu ya. Kalau memang kebutuhan anak diperlukan untuk mendapatkan suatu materi yang memang diperlukan, kami masuk ke kelas. Dan yang ada itu kelas besar. Kalau di BK kelas itu besar itu gabungan kelas itu. Ya. Nanti di auditorium kita lakukan itu setiap hari Jumat. Jumat pagi untuk kelas 10, Jumat siang itu kelas 11. Oh jadi ada memang tidak ada jam kelas, tapi ada pertemuan khusus diagendakan untuk BK gitu. Untuk BK, jadi pendidikan penguatan karakter, ya. Jadi di situ ada, nanti kita bergantian gitu. Ada yang tentang softnya, ya maksudnya emosional ininya. Jadi di dalam auditorium ada yang tentang fisiknya. Karena kan karakter itu tidak hanya psikis ya, tapi fisik juga kita diadakan biasanya di lapangan yang di depan, di depan itu kita melakukan games, kita melakukan yang membuat senang dan tapi olah fisik juga seperti itu kita lakukan. Jadi alhamdulillah, apalagi dengan adanya CGP ini menambah lagi semangat untuk berinovasi.
Jadi lebih berarti pembelajaran kepada yang berpusat kepada siswa semakin menguat gitu ya. Betul. Terus ini yang tadi yang disampaikan tuh, siswa tidak lagi segan untuk konsultasi ke ruang BK gitu ya. Jadi ketika dipanggil ke ruang BK justru senang gitu ya. Ada istilahnya, ada yang bisa jadi tempat bicara gitu ya, bukan yang takut gitu ya. Kalau dulu kan takut gitu. Iya, apa-apa udah BK tuh. Baru kasus naon gitu ya. Kasus naon, gawat gitu. Ini mah Iya. BK tuh tanpa dipanggil juga anak-anak kalau misalnya ada masalah dengan salah satu guru misalnya, atau dia kurang puas dengan guru apa gitu tuh, datang sendiri, alhamdulillah. Thank you. Like, subscribe.